wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Diansa Putri. Saya di sini akan memberikan edukasi tentang infeksio uteri dengan keperawatan maternitas ibu postpartum. Sebelumnya di sini, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Sore. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik ibu, bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksio uteri ya. Harap disimak dengan baik-baik dan semoga dapat dipahami. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pengertian dari infeksio uteri sendiri, yaitu terbaliknya fundus uteri ke dalam kangkung uteri yang dapat menimbulkan nyeri dan pendarahan menurut Manuaba 2008. Lalu ada juga infeksio uteri adalah keadaan di mana fundus uteri terbalik sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam kangkung uteri menurut obstructive physiology dan obstructive pathology Dr. David Lutan SPOG. Ini ada faktor penyebab, di mana yang pertama itu ada tonus otot rahim yang lemah, yang kedua ada tekanan atau tarikan pada fundus atau tekanan intraabdominal, tekanan dengan tangan, tarikan pada tali pusat. Yang ketiga ada kanalisasi cervicalis yang longgar, yaitu di mana terdapat saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Fungsi kanalisasi cervicalis ini adalah sebagian jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Lalu ada etiologi ataupun penyebab, di mana yang pertama itu dia merasakan spontan yang meliputi ada grade multipara, yaitu wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan menurut Manuaba 2008. Yang kedua ada antoni uteri, yaitu kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa si ibu. Yang ketiga, ada kelemahan alat kandungan. Dan yang keempat, tekanan intraabdominal yang tinggi seperti mengejan dan batuk. Lalu juga ada tindakan, di mana yang pertama itu ada tarikan tali pusat, yang kedua ada manual plasenta yang dipaksakan, dan yang ketiga ada pelekatan plasenta pada dinding rahim. Lalu ada insidensi ataupun kasus yang terjadi tentang si infeksio uteri tersebut, di mana infeksio uteri ditemukan 3 kali lebih banyak di India dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Berdasarkan studi di Belanda, insidensi infeksio uteri ditemukan sebanyak 1/1584 kelahiran sampai 1/20.000 kelahiran. Sedangkan di Indonesia terjadi pada tahun 2013, infeksio uteri juga ditemukan, yaitu 10,3% kasus perdarahan postpartum yang ditemui di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang. Lalu ada jenis-jenis, di mana di sini ada meliputi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada infeksi akut, di mana dapat terjadi selama kala ketiga. Jadi si infeksi akut ini dia tuh terjadi pada kala ketiga atau pas dia mau melahirkan si bayi tersebut. Dan saat plasenta masih melekat atau sudah lepas sampai 24 jam setelah kelahiran bayi. Infeksi akut juga berhubungan dengan kontraksi serviks, dan cincin kontraksi serviks juga dapat berbentuk yang akan mengganggu pengembalian uterus. Yang kedua ada infeksi subakut, di mana terjadi 24 jam setelah kelahiran dan sampai 28 hari pasca partum cincin kontraksi serviks biasanya berbentuk. Jadi si subakut ini itu terjadi setelah si bayinya itu keluar dari kelahiran tersebut. Lalu ada infeksi kronis, yaitu di mana terjadi setelah 28 hari. Pemeriksaan penunjang ataupun pemeriksaan yang dapat mengetahui tentang penyakit si infeksi tersebut, di mana pada pasien infeksio uterus terutama adalah pemeriksaan laboratorium
untuk menentukan dan mempersiapkan fungsi darah. Karena biasanya di inversi uterus itu terjadi perdarahan yang sangat hebat, makanya dia kenapa mempersiapkan fungsi darah tersebut. Terus pemeriksaan laboratorium juga bermanfaat untuk menilai ada tidaknya gangguan hati dan ginjal akibat perdarahan hebat. Biasanya kalau terjadi perdarahan, dia akan mengakibatkan gangguan hati dan ginjal. Berikut merupakan pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap disarankan dilakukan pada seluruh pasien perdarahan, termasuk pasien inversi uterus. Penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit umumnya dapat ditemukan pada pasien inversi uterus yang mengalami perdarahan hebat. Jadi kalau dia hemoglobin dan hematokrit yang menurun, maka dia akan mengalami pendarahan tersebut. Yang kedua, ada tes golongan darah. Pemeriksaan golongan darah umumnya dilakukan untuk menentukan tipe darah saat diperlukannya untuk terapi transfusi darah. Jadi kita harus ngecek golongan darah si pasien tersebut. Jika ada di keluarganya yang merasa cocok, kita lakukan transfusi darah tersebut. Lalu yang ketiga, ada fungsi ginjal dan hati, yaitu di mana gangguan fungsi hati dan ginjal dapat ditemukan pada pasien inversi uterus yang sudah mengalami kehilangan cairan hebat. Jadi kalau dia udah mengalami cairannya perdarahannya dia semakin hebat, dia akan mengalami fungsi ginjal dan hati, dan itu bisa merusak organ ini. Lalu selain itu juga ada pemeriksaan ultrasonografi transabdominal, yaitu dia tuh di sini nih, di perut. Biasanya kan kalau ibu-ibu mau EKG itu suka ada tuh di perut, nah di situ tuh. Terus lalu juga ada ultrasonografi transvaginal, yaitu dia ada jadi vagina pemeriksaannya. Pasti perlu tahu ya. Lalu ada penata laksanaan, di mana kita kayak semacam pengobatannya gitu. Yang pertama, memanggil bantuan anestesi dan memasang infus untuk pemberian cairan atau darah, pengganti dan pemberian obat. Ini biasanya kalau lagi di ruang operasi. Yang kedua, lalu berikan cairan atau obat MGS4 untuk melemaskan uterus yang terbalik sebelum dilakukan reposisi manual atau mendorong endometrium ke atas masuk ke dalam vagina dan terus melewati serviks sampai tangan masuk ke dalam uterus pada posisi normalnya. Yang ketiga, di dalam uterus plasenta dilepaskan secara manual dan bila berhasil dikeluarkan dari rahim dan sambil memberikan uterotonika, yaitu obat ya. Uterotonika itu contohnya seperti obat Metergin. Lewat infus atau lewat IM, tangan tetap dipertahankan agar konfigurasi uterus kembali normal. Lalu yang keempat, jika ibu sangat kesakitan, memberikan obat petidin, tetapi tidak lebih dari 100 mg lewat IM maupun lewat IV secara perlahan, atau berikan obat morfin 0,1 mg. Yang kelima, berikan antibiotika atau antibiotik profilaksis dosis tunggal setelah mereposisi uterus, di mana yang pertama itu ada ampicillin 2, gram ditambah metronidazole 500 mg. Yang kedua ada terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau nanya tidak? Apakah sudah paham yang tadi saya jelaskan? Baik ibu, saya sudah selesai memberikan edukasi tentang inversi uterus. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga di lain hari kita bisa bertemu kembali ya. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.